Pernah nggak sih kamu mendengar bisikan puisi yang datang langsung dari jantung kebudayaan Jawa? Nah, hari ini kita bakal menyelami geguritan, sebuah seni merangkai kata yang luar biasa indah dan penuh ekspresi. Bakal tumekaning zaman kang aran zaman edan, yang artinya akan datang suatu zaman yang disebut zaman gila. Wah, kata-kata ini dalam banget ya. Ini bukan sekedar kalimat biasa, tapi ini adalah gema dari sebuah geguritan kuno. Dengerinnya aja, kita udah langsung kayak ditarik masuk ke dunianya yang penuh makna. Jadi, apa sih sebenarnya tradisi puitis di balik kata-kata yang sekuat ini? Yuk kita telusuri bareng-barang, kita bedah jiwa di balik setiap syairnya. Jadi gini, akar kata geguritan itu adalah gurit. Artinya kurang lebih itu tembang atau kidung. Jadi pada intinya, geguritan itu adalah sebuah wadah sastra, tempat kita bisa menuangkan ide, gagasan, dan perasaan lewat rangkaian kata yang indah dan juga padat. Oke, sekarang kita bakal lihat sesuatu yang menarik banget. Ternyata geguritan itu udah berevolusi jadi dua gaya yang beda. Yang satu itu tradisional, penuh aturan, sementara yang satu lagi itu modern dan jauh lebih bebas. Nah, ini dia dua wajah geguritan. Di satu sisi ada yang namanya gagrak lawas atau gaya lama. Ini yang klasik, yang terikat aturan ketat. Misalnya harus diawali dengan kalimat sun gegurit, terus rima dan jumlah suku katanya juga diatur. Dan seringnya kita nggak tahu siapa penulisnya, alias anonim. Tapi di sisi lain ada gagrak anyar atau gaya baru. Wah, ini kayak angin seger. Penyairnya bebas dari semua aturan tadi. Jadi ruang ekspresinya jauh lebih personal, lebih bebas. Tapi apa sih yang sebenarnya ngebangun sebuah geguritan? Oke, sekarang kita bakal bongkar kotak perkakasnya para penyair. Kita lihat alat-alat apa aja yang mereka pakai, baik yang tradisional maupun modern, buat merangkai karya-karya hebat mereka. Coba deh bayangin, nulis puisi itu kayak bikin sebuah kerajinan tangan. Pasti ada alat-alatnya kan? Nah, ini dia alat-alat fisiknya, atau istilahnya unsur lahiriah, yang dipakai penyair buat membentuk struktur dan keindahan puisinya. Pertama, dan ini fondasinya, adalah diksi, alias pilihan kata. Ini bukan cuma soal milih kata yang artinya pas ya, tapi juga soal merasakan bobotnya, bunyinya, dan emosi yang dibawa sama kata itu. Jadi, setiap kata yang dipilih itu penuh kesadaran. Tujuannya ya buat menyentuh hati pembaca. Selanjutnya ada imaji atau citraan indrawi. Nah, ini nih sihirnya seorang penyair. Mereka pakai kata-kata buat ngelukis di pikiran kamu, buat ngebisikin suara di telinga kamu, dan bikin kamu ngerasain langsung dunia di dalam puisi itu. Imaji itu jembatan antara teks sama pengalaman nyata. Coba rasain baris ini. Rengeng-rengeng, dak prungu. Yang artinya, sebuah senandung kudengar. Lewat citraan pendengaran kayak gini, kita tuh nggak cuma baca tulisan, tapi seolah-olah kita beneran dengar ada senandung lembut dari kejauhan. Keren kan? Tentunya selain pendengaran, penyair juga jago banget pakai kata-kata buat melukiskan gambaran di pikiran kita lewat imaji visual atau bahkan ngebangkitkan sensasi sentuhan lewat imaji taktil. Lengkap deh pokoknya. Nah, kalau tadi itu ibaratnya raga atau badan puisinya, sekarang kita ngomongin jiwanya. Ini unsur batinnya. Tema itu jantung idenya, rasa itu aliran darah emosinya, nada itu kayak sorot matanya, dan pitutur itu adalah kebijaksanaan atau pesan yang coba dibisikkan ke kita. Oke, setelah kita paham gimana sebuah geguritan itu dibangun, sekarang mari kita cari tahu gimana cara menghidupkannya. Soalnya puisi ini tuh sejatinya dibuat untuk didengar, bukan cuma dibaca dalam hati. Jadi, buat menghidupkan geguritan, ada 4 prinsip yang perlu banget dikuasai. Pertama, wicara, suaranya harus jelas. Kedua, wiraga, gerak tubuhnya juga harus bermakna. Ketiga, wirama, iramanya harus pas. Dan yang terakhir, wirasa, penjiwaannya harus mendalam. Nah, keempat hal ini kalau digabungin bisa mengubah teks di kertas jadi sebuah pertunjukan yang memukau. Nah, ini dia bagian terakhir dan mungkin yang paling seru dari perjalanan kita hari ini. Kita akan memberanikan diri untuk beralih peran. Dari yang tadinya cuma pembaca, sekarang jadi penulis. Satu hal yang perlu diingat, nulis geguritan, apalagi yang gaya baru, itu sama sekali bukan proses yang bikin takut. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk ekspresi kreatif yang bisa dijangkau oleh siapapun, termasuk kamu. Kamu juga bisa loh bikin geguritan sendiri.
Prosesnya simpel aja kok. Pertama, bikin draft kasar. Keluarin semua idemu, jangan pikirin bagus atau jelek. Kedua, baru masuk tahap edit. Di sini kamu bisa poles pilihan katanya. Nah, terakhir, baca ulang karyamu, rasain, baru deh kasih judul yang paling pas. Ada satu tips menarik nih. Kasih judul itu belakangan aja, di tahap paling akhir. Kenapa? Biar judul itu nggak mendikte puisimu dari awal, tapi justru lahir dari jiwa puisi yang udah kamu ciptakan secara utuh. Jadi, jangan pernah ragu buat memulai ya. Ingat, setiap karya besar, setiap puisi yang indah, itu selalu berawal dari satu kata pertama yang berani dituliskan. Pertanyaannya sekarang saya lempar kembali ke kamu. Kira-kira kisah apa yang sedang menunggu untuk kamu ceritakan lewat kata-katamu?